Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anggiana dengan NIM 333218159 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang building a classifier based on Gaussian mixture model. Sedikit penjelasan. Sebelum kita memahami Gaussian mixture model, kita pahami dulu apa sih mixture model. Mixture model atau model campuran adalah jenis kepadatan probabilitas di mana diasumsikan bahwa datanya diatur oleh sejumlah distribusi komponen. Jika distribusi ini adalah Gaussian, maka model tersebut menjadi model campuran Gaussian. Distribusi komponen ini digabungkan untuk menghasilkan fungsi kepadatan multimodal di mana yang menjadi model campuran. Contoh untuk memahami dari kerja model campuran ini, misalkan dalam hal berbelanja, pastinya setiap orang memiliki suatu kualitas sendiri, misal dalam memilih pakaian. Jika kita ingin mendapatkan model representatif yang baik, nah kita perlu memperhitungkan semua variasi setiap orang. Maka dari itu, dalam hal ini, kita dapat menggunakan model campuran untuk memodelkan suatu kualitas masing-masing orang dan menggabungkannya dengan menjadi model campuran. Dengan cara ini, maka tidak akan melewatkan suatu perilaku yang mendasari masing-masing orang. Pada tugas ketiga ini, kita akan merun suatu listing program tentang building a classifier based on Gaussian mixture models, di mana listing programnya bisa kita lihat di GitHub. Kita dapatkan di GitHub. Pada chapter keempat, yang GMM classifier. Di sini bisa kita dapatkan. Untuk listing di sini, listingnya sudah diperbaiki ya. Maka dari itu, di sini kita menggunakan beberapa library ya. Pertama itu ada library NumPy atau Numerical Python, di mana Numerical Python ini di mana suatu library untuk melakukan operasi vektor atau matriks dengan mengelola array multidimensi. Kemudian di sini ada library Matplotlib, di mana untuk memplot suatu gambar. Kemudian di sini ada sklearn. Yang pertama itu ada sklearn dataset, di mana untuk menginput suatu dataset. Datasetnya yang diinput ini berasal dari dataset.load_iris menggunakan dataset iris. Kemudian di sini ada Gaussian mixture, di mana di sini sebagai bentuk klasifikasi metode datanya ya. Kemudian ada stratified k-fold, di mana untuk mempertahankan presentasi sampel tiap kelasnya. Kemudian di sini juga ada train_test_split, di mana untuk membagi array atau matriks menjadi rangkaian acak dan subset. Kemudian di sini ada load the iris dataset, di mana dataset yang digunakan yaitu dataset iris. Di dataset iris sendiri di sini ada X dan ada data Y nantinya. Kemudian di sini ada split dataset into training and testing, di mana di sini tuh nantinya dataset iris tuh akan dipecah menjadi 5. n_split sama dengan 5 itu maksudnya dataset si iris ini bakal dipecah menjadi 5 bagian. Kemudian pada line 19 ini, di sini nih x_train, x_test, y_train,
y_test. Di sini nih untuk memisahkan pada X dan Y dengan test size 0,4 yang digunakan. Selanjutnya ada extract the number of cases, di mana untuk line 21 ini kelas yang ada pada dataset iris ini nanti kemudian akan dibuat di GMM ini dengan menggunakan init underscore parent sama dengan k-means, di mana nanti data iris itu akan dikelompokkan mana aja sih data-data yang sama. Habis itu nanti data-data yang sama itu bakal dikelompokkan. Kemudian ada initialize the GMM means, di mana di sini tuh untuk menjalankan GMM-nya sendiri. Kemudian ada train the GMM classifier, di mana di sini nih untuk melatih GMM-nya. Kemudian ada draw boundaries. Di sini nih untuk membentuk sebuah elips nantinya yang akan muncul pada gambar yang akan ditampilkan dari listing ini. Nah, di mana di elips yang nanti akan muncul ini akan ada tiga warna yang muncul. Di mana di sini ada listing color sama dengan BGR, di mana B itu untuk blue, G itu untuk green, dan R itu untuk red. Kemudian ada listing draw the ellipse. Nah, di sini sama aja. Di sini tuh untuk menggambarkan ellipse nantinya. Kemudian ada plot data. Plot data di sini nih untuk memplot data-data yang akan muncul pada gambar nantinya. Gambar pada listing, hasil listing di sini. Nah, yang terakhir di sini ada compute prediction for training and testing data, di mana di sini tuh untuk memprediksi sebuah akurasi datanya nantinya. Kemudian program kitaran. Nah, bisa dilihat di sini muncul sebuah gambar hasil dari listing programnya, menghasilkan 3 buah bentuk elips, di mana di sini ada warna biru, merah, dan hijau, sesuai dengan listing programnya. Kemudian titik-titik di sini merupakan sebuah plot. Kemudian di sini ada hasil dari akurasi datanya sebesar 45,555 untuk akurasi training data, kemudian ada akurasi testing datanya sebesar 45. Gambar kita close, kemudian akan muncul kembali nantinya. Nah, ketika program kita run kembali, maka akurasi datanya ini bakal berbeda lagi ya, karena hasil
Kenapa hasil akurasinya berbeda-beda itu karena data yang diambil dari ciri-ciri data yang sama atau data-data yang sudah dikelompokkan. Maka dari itu hasilnya nanti akan berbeda-beda. Entah itu hasil akurasi dari training data ataupun maupun hasil dari akurasi testing data tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.